Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Taib, alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya bisa bertemu di masjid ini ya, di Masjid Darussalam ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di hari ini coba kita akan melanjutkan mungkin ini sesi terakhir kaitan dengan bab toharoh ya. Jadi sesi terakhir kaitan dengan bab toharoh, bahwa ketika kita membahas tentang bab toharoh itu satu ada toharoh dari najis, dan itu cara membersihkannya adalah dengan membersihkan ainun najasah. Jadi najisnya itu dibersihkan. Nah, kemudian yang kedua adalah ada najis, bukan najis ya, membersihkan hadas. Nah, membersihkan hadas ini ada dua. Satu ada hadas besar dibersihkan dengan mandi, dan hadas kecil dimandikan dengan, dibersihkan dengan berwudu. Nah, kemudian kalau tidak ada air, tidak bisa mandi, tidak bisa berwudu, atau ada sebab lain, maka nanti kita akan membahas tentang tata cara tayamum. Ini adalah kaitan dengan bab toharoh ini. Sebenarnya ada satu bab lagi kaitan dengan bab toharoh ini, tapi tidak saya bahas karena ini mayoritas bapak-bapak. Ya, saya tidak bisa membahas tentang haid dan nifas. Ya, di sini ada yang haid dan nifas? Nggak ada ya. Ya, bapak-bapak kan nggak ada yang haid dan nifas. Ya, nanti haid dan nifas adalah ibu-ibu gitu ya. Sehingga kita tidak membahas tentang haid, nifas, darah penyakit, dan lain sebagainya. Tidak kita bahas gitu ya. Karena itu mungkin khusus untuk darah wanita gitu. Ini tidak kita bahas kaitan dengan bab ini. Nah, sekarang kita akan bahas dua poin hari ini. Pertama tentang mandi junub. Saya yakin di sini ada yang belum pernah mandi junub. Ada yang belum pernah di sini mandi junub? Cuma yang belum pernah mandi junub. Gak mungkin ya, belum pernah mandi junub, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ini sudah dewasa semua. Ya, kan mandi junub gak mesti harus menikah. Berarti kalau antum belum pernah mandi junub berarti belum dewasa berarti ya. Ya kan salah satu tanda dewasanya seorang laki-laki adalah bermimpi kan. Dengan bermimpi berarti salah satunya adalah dia mandi junub kan. Ya, tapi mungkin aja gitu ya, Ustadz saya mah belum pernah mimpi gitu ya dari sejak lahir sampai sekarang gitu ya. Ya, mungkin aja gitu ya, tapi kan sudah 15 tahun berarti sudah balik ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mandi? Kan sebenarnya sederhananya begini. Mandi itu kan mengalirkan air suci, mensucikan ke seluruh tubuh, itu mandi. Jadi mengalirkan air yang suci ke seluruh tubuh gitu ya. Tentu dengan tata cara tertentu, dengan niat tertentu. Ini yang disebut dengan mandi. Jadi mandi junub itu bukan sembarangan mandi. Kalau antum mandi biasa pagi tadi sebelum berangkat kerja mandi, ya itu mandi. Walaupun keramas ya keramas. Tapi kalau mandi ini adalah mengalirkan air suci, mensucikan ke seluruh tubuh. Nah, dasar hukumnya, mohon maaf ini tidak terbaca ayatnya ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, maka mandilah. Ini adalah dasar hukum kaitan dengan mandi itu. Jadi mengalirkan air suci, mensucikan ke seluruh tubuh. Tentu dengan tata cara tertentu dan nanti ada niatnya. Nah, sebenarnya bedanya dengan wudhu, kalau kemarin wudhu ada aturannya adalah ada 4 anggota tubuh yang harus dicuci dan dibasuh. Dan itu harus urutan. Ya, itu harus urutan. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang mandi sebenarnya, mandi junub itu cuma 2 rukunnya. Satu niat, kedua menyeluruhkan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi kalau antum di kantor ada program berenang setiap minggu, contohnya mingguan berenang gitu ya. Antum teh mungkin ada yang wajib mandi junub, sedangkan di rumah air kurang gitu ya. Udah nanti mandinya kapan? Mandinya ketika berenang aja. Jadi antum pas nyemplung ke kolam renang dalam hati niat saya mandi junub, beres tuh. Ya itu adalah kalau kita hanya sahnya saja. Jadi itu ya, karena apa?
Karena hanya mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh, tapi airnya harus suci mensucikan. Sehingga kalau antum mandi kembang, nah bisi gitu ya, di sini ada yang mandi kembang 7 apa? 7 malam gitu ya. Ya, bisa ada yang mandi kembang, maka apa? Tidak sah. Kenapa? Karena kalau air kembang itu bukan air suci mensucikan, dia hanya air suci saja. Ya, kecuali mungkin kalau airnya 1 toren, kembangnya cuma 2 biji, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih banyak kembangnya sehingga nanti bau airnya berubah menjadi bau kembang, itu tidak dibenarkan kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian ini sebelum kita bahas, nanti kita akan bahas hadis-hadisnya. Ya, kita akan bahas hadis-hadis Nabi tentang ini. Maka apa? Kita bahas dulu apa sih yang menyebabkan mandi itu. Kan mandi itu ada 2 nanti. Ada mandi wajib yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang mana? Mungkin ini kan jadi pertanyaan. Yang mandi wajib yang mana? Yang menyebabkan mandi wajib itu 1, keluar air mani. Jadi keluar air mani itu ada disertai syahwat pada waktu tidur maupun terjaga. Baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi kalau keluar air mani, baik ketika tidur melalui mimpi atau ketika terjaga, punten ya, saya tidak membahas tentang hukumnya. Termasuk juga mungkin kalau ada yang istimna. Istimna itu punten onani. Saya tidak membahas hukumnya ya, kan ini mungkin nanti pembahasan lain. Tapi kalau ada orang yang keluar air mani, tapi air mani disertai syahwat, ada gitu air mani tanpa syahwat, mungkin saja karena faktor kelelahan. Ya, tapi biasanya kalau air mani itu disertai dengan syahwat. Makanya inilah yang membedakan, kemarin kita bahas, yang membatalkan wudhu itu apa? Keluar sesuatu dari dubur dan kubul. Dari belakang dan dari depan. Nah, yang sesuatu yang keluar dari depan itu bisa air kencing, yang disebut dengan al-baul, bisa madhi. Madhi itu adalah air yang keluar karena syahwat, tapi tidak dibarengi dengan rasa enak. Biasanya karena syahwat, maka apa? Biasanya ada cairan yang keluar. Nah, madhi itu najis. Nah, kalau di sini adalah keluar air mani disertai syahwat pada waktu tidur ataupun terjaga. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini adalah kenapa disebut perempuan? Karena dulu di zaman Rasul ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang wanita ini mungkin dia mungkin bermimpi? Maka Rasul menjawab, iya. Kalau bermimpi, idaro atilma, kalau melihat air mani, maka hendaklah dia mandi. Artinya apa? Ini adalah kaitan dengan ini. Makanya dalam sebuah hadis, innamal ma'u minal ma' ataupun al ma'u minal ma'. Sesungguhnya yang menyebabkan mandi itu karena keluarnya air mani. Jadi ini adalah karena keluar air mani. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani. Jadi kalau yang pertama itu adalah keluar air mani, kalau yang kedua ini adalah karena melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani. Kan mungkin saja ya. Ada suami istri melakukan hubungan suami istri. Mungkin suaminya keluar tapi istrinya enggak, mungkin saja. Atau dibalik gitu ya. Maka apa? Ketika melakukan hubungan itu walaupun tidak keluar air mani, maka itu sudah wajib mandi. Nah, Rasul menyampaikan dalam sebuah idza qa'ada baina syu'abihal arba. Ini kan kiasan. Apabila telah duduk di antara 4 cabang. Wa alzaqal khitanu bil khitan. Dan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan bertemu, faqad wajabal ghusla, maka wajib mandi. Dalam riwayat mengatakan wa illam yanzil, walaupun tidak keluar air mani. Walaupun tidak keluar air mani. Jadi walaupun hanya bertemu air mani tersebut, maka apa? Maka kondisi seperti ini diwajibkan dia mandi. Ini adalah kaitan dengan ini. Yang ketiga, nah ini dalam hadis lain, mohon maaf, ini hadis lain. Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang seorang yang mencampuri istrinya kemudian timbul rasa malas. Maka apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah sedang duduk di dekatnya, Rasul bersabda, sungguh aku dan dia pernah melakukan hal itu, lalu kami mandi. Jadi intinya, kalau melakukan hubungan suami istri, walaupun tidak keluar air mani, asal tadi, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan sudah bertemu, maka itu wajabal ghusla,
maka wajib mandi. Ini yang kedua. Yang ketiga, selesai haid dan nifas. Selesai haid dan nifas. Fa idza tatoharna fa'tuhumunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, kaitan dengan ayat ini, ya ini mayoritas sudah pada menikah atau belum? Oh, mayoritas belum ya? Hah? Oh, campur ya? Enggak mayoritas kan? Kebanyakan belum menikah ya. Ya udah nggak jadi bahas ya kalau belum menikah. Karena ada satu pembahasan nanti yang sudah menikah aja khusus ya. Jadi ini kaitan dengan haid dan nifas. Tapi nggak apa saya bahas aja lah. Nah, yang belum nikah jadi ilmu, yang sudah nikah ya sama-sama jadi ilmu. Jadi begini. Ini yang sudah menikah, yang belum nikah jangan dicoba ya. Jadi begini. Ada seorang istri haid. Kan kalau wanita haid kan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Cuman begini, kalau sudah suci, kalau dia sudah suci, tapi belum mandi, apakah suami istri itu boleh melakukan hubungan suami istri? Boleh atau enggak? Nanyanya kuduna ke ibu-ibunya, bukan ke bapak-bapak gitu ya. Boleh atau enggak, Pak? Jadi mandi dulu baru melakukan hubungan suami istri. Oke, pertanyaannya begini, nanti tanyain sama istrinya ya. Kalau pas bulan Ramadan, karek bersih jam 3 gitunya. Jam 3 pagi baru selesai. Kan mandi, suaminya minta lakukan hubungan suami istri, perlu mandi deh kan? Nah, apakah seperti itu atau tidak? Nah, memang di sini para ulama berbeda pendapat kaitan dengan Al-Baqarah 222 ini. Sebagian ulama mengatakan begini, kalau ada kalau ada istri yang haid, beres haidnya tapi dipastikan bersih, dia belum mandi, maka boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi mandinya cukup sekali aja gitu. Walaupun ulama lain mengatakan tetap harus mandi. Kenapa? Karena dalam ayat ini apabila mereka telah suci, nah kan yang dimaksud dengan suci di sini adalah kalau perempuan itu sudah selesai haid, kemudian dia mandi, maka bolehlah melakukan hubungan suami istri. Ini ayatnya. Inilah yang mungkin kemarin saya sampaikan ya di awal. Kok kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Perbedaan pendapat itu kadang dalilnya satu, tapi para ulama memahami tentang dalil-dalil itu. Inilah yang jadi perbedaan di kalangan para ulama. Jadi intinya di sini, kalau selesai haid dan nifas adalah mandi terlebih dahulu. Itu supaya suci. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah mayit muslim itu wajib dimandikan. Memang kalau yang 1, 2, 3 ini wajib mandi sendiri. Kalau yang keempat ini wajib mandi sendiri atau dimandikan? Ya masa jenazah mandi sorangan gitu ya pasti dimandiin gitu ya. Kayaknya kalau ada jenazah mandi sendiri saya yakin gak ada yang mau makamin gitu ya. Jadi ini maksudnya gini, seorang muslim yang meninggal dunia maka dia wajib untuk dimandikan. Ya, wajib untuk dimandikan. Rasul menyuruh para sahabat wanita untuk memandikan jenazah anak perempuan beliau. Karena salah seorang anak perempuan beliau itu meninggal dunia duluan sebelum Rasul SAW wafat. Maka Rasul mengatakan, Ighsilnaha, mandikanlah dia salasan 3 kali kalau bersih, buyur 3 kali, kalau tidak bersih khomsan 5 kali, au aksaru min dzalika, ya kalau belum dikatakan bersih, mangga lebih dari itu pun dibolehkan. Ini adalah berarti memandikan jenazah yang sudah meninggal dunia, itu kewajiban. Kemudian berikutnya kalau ada orang kafir ketika masuk Islam, maka dia wajib mandi. Dalam hadis disebutkan ketika ada seorang yang masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW menyuruh, ataitun Nabi SAW uridul Islam. Qais bin Asim ketika beliau masuk Islam, saya datang kepada Rasul dan kata Rasulullah SAW mengatakan, maka apa? Pak amaroni an aghtasila bima'in wasidrin. Maka Rasul memerintahkan kepadaku saya supaya mandi dengan air bercampur dengan daun bidara. Intinya adalah ini wajib mandi. Ya. Nah, kemudian, ini adalah kalau kita berbicara tentang mandi wajib itu ada 5. Ya saya ulangi. 1, kalau keluar air mani. Yang kedua, karena melakukan hubungan suami istri, walaupun tidak keluar air mani. Yang ketiga adalah karena apa? Karena haid dan nifas. Yang keempat adalah karena Yang keempat adalah karena masuk Islam. Kan begitu ya?
Yang kelima adalah ketika ada orang yang meninggal dunia, dia seorang muslim maka wajib untuk dimandikan. Ini adalah 5 hal ketika itu orang wajib mandi. Kalau ada muslim masuk Islam, kalau ada non muslim dia masuk Islam, kemudian suruh baca syahadat, kemudian dia suruh mandi. Ini adalah kaitan dengan mandi ini. Nah, kapan mandi itu disunnahkan? Maksudnya kan kalau kemarin kita wudhu ada wudhu wajib, ada juga disunnahkan. Sama mandi juga. Kapan diwajibkan mandi? Tadi 5 hal. Kapan disunnahkan? 1, kalau hari Jumat. Idza ja'adukum ilal jum'ati falyaghtasil. Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Jadi memang ya, ini adalah kalau mau sholat Jumat mandi terlebih dahulu. Nah, ini yang jadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah karena hari Jumat atau karena mau Jumatan? Apa bedanya hari Jumat dengan mau Jumatan? Kalau karena hari Jumat berarti perempuan wajib mandi. Bukan disunnahkan mandi. Tapi mayoritas ulama mengatakan bukan karena hari Jumat, tapi karena mau Jumatan. Yang dibangunin, yang tidur. Ya, yang tidur di sebelah kiri kanannya dibangunin. Ya, baik ya. Jadi karena hari Jumat. Jadi mohon maaf, karena mau sholat Jumat. Ya, jadi karena mau sholat Jumat. Jadi karena mau sholat Jumat maka dianjurkan untuk mandi. Ini dianjurkan ya, bukan wajib. Jadi kalau wajib kan beda. Ini dianjurkan. Jadi dianjurkan untuk mandi. Nah, jadi pertanyaan begini, kapan mandinya? Sedangkan antum kan bekerja ya. Ya. Di kantor ada kamar mandi? Ada. Cukup kalau mandi segini? Enggak, kamar mandinya ada berapa di kantor? 1. Kalau sekantor ada 10 orang, ini kan kayak kelihatan tampangnya kalau mandi lama-lama atau bentar-bentar. Lumayan lah, kalau mandi 5 menit kan, kalau 10 orang kan 10 menit berarti. Nah, terus mandinya gimana? Apakah mandinya harus sebelum Jumat persis? Idealnya memang seperti itu. Idealnya ya, idealnya seperti itu. Tapi kalaupun tidak bisa ya antum sebelum berangkat ke kantor mandi dulu sebelum itu. Jadi mandi dulu kemudian ke masjid. Ke kantor nanti langsung berangkat ke masjid. Walaupun sebenarnya kalaupun ya idealnya tadi antum sebelum ke masjid itu mandi gitu. Tapi kan kalau nggak memungkinkan ya gimana lagi? Saya cina di masjid aja mandinya, tuh jangan ya. Ya antum harus bawa anduk dan lain sebagainya gitu ya. Ya maka ya kalau memang memungkinkan seperti itu. Saya 2 tahun ke belakang, 3 semester kebetulan itu saya kuliah karena kuliahnya setiap hari Jumat. Ya kalau kuliahnya online ya saya mandi di rumah. Maksudnya mandi di rumah tuh ya pas menjelang Jumat saya mandi dulu. Tapi kadang juga nggak sempet juga. Karena kadang kuliah masuk jam 8, selesai jam 11.30, Jumatan jam 12 kan nggak mungkin saya mandi dulu ya, apalagi kalau mau khutbah Jumat. Karena kalau online kan ya saya jam 11 ya berangkat aja dari rumah, kemudian yang nge-zoom di handphone gitu kan. Nah, jadi karena hari Jumat. Jadi antum mau Jumatan itu mandi terlebih dahulu. Memang tadi idealnya kalau mau mandi, mandinya kapan? Mandinya sebelum Jumat. Tapi kalaupun tidak bisa, ya udah mandinya kapan? Sebelum berangkat ke kantor. Ya. Ustaz, bagaimana kalau mandinya sebelum subuh? Mangga. Ya kalau ada yang mau mandi sebelum subuh juga silahkan saja ya. Intinya adalah mandi Jumat terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, hari raya. Kalau ini saya yakin insya Allah pada mandi semua ya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya ini saya yakin kalau ini pasti mandi semua. Tapi ini bukan satu kewajiban. Ini adalah sekali lagi adalah sunnah. Sunnah menurut para ulama berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib, seorang pernah bertanya kepada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan maksudku, manakah mandi yang dianjurkan? Mandi pada hari raya Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri. Nah ini adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa hari Jumat? Karena kita banyak bertemu dengan orang. Nah kemudian dianjurkan katanya hari Arafah. Kenapa? Karena hari itu adalah hari yang istimewa. Ya, ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian berikutnya, ini bagi yang suka memandikan jenazah. Di sini ada yang kalau ada yang meninggal tetangganya suka memandikan, ada? Nggak ada ya? Ada ya. Nah, dianjurkan kalau kita selesai memandikan jenazah, itu dianjurkan kita mandi. Jadi kalau antum selesai memandikan jenazah, mandi. Ya. Ya itu mah sunnah saja, bukan satu kewajiban. Terus apakah karena najis? Bukan karena najis. Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Kan sama tadi punten.
Punten, kalau air mani dengan air pipis keluarnya sama nggak tempat keluarnya? Kenapa kalau habis pipis tidak mandi? Sedangkan keluar air mani harus mandi. Kira-kira kenapa? Kenapa coba? Kan sama-sama keluar. Ya kan seperti itu. Kalau, makanya kadang gitu ya, sering saya sampaikan, kadang menjalankan syariat itu, kadang mungkin tidak masuk logika. Jadi tidak masuk logika itu gimana? Kadang tidak bisa dilogikakan. Ya tadi, pipis dengan keluar air mani, kan sama-sama keluar kotor pipis dan air mani kan sama-sama keluar. Tempat keluarnya sama, walaupun mungkin beda. Taruhlah kalau mani dengan madi kan mirip. Tapi kenapa madi cukup dengan berwudu, sedangkan mani harus mandi? Ya itu bagian dari syariatnya. Kita tidak bisa protes dalam konteks ini gitu ya. Cuman mungkin para ulama bisa saja mengambil ibroh, mengambil hikmahnya. Nah, di antaranya ketika saya baca di salah satu buku, kenapa kok setelah keluar air mani kok kita mandi, sedangkan setelah pipis tidak mandi? Pertama mungkin salah satunya adalah keringanan syariat. Kebayang gitunya antum tiap kalau habis pipis harus mandi. Sok kebayang di kantor gitu ya, pas ada yang backshare gitu ya, atau backshare. Ya pas ya sakit tertentu kan kadang banyak pipis. Saya sekarang mondoannya nih sedang proses penyembuhan ini banyak pipis. Makanya salah satunya apa? Ya kan kebayang kalau harus mandi terus. Yang kedua, ini hikmah yang menarik yang disampaikan. Punten, karena kalau keluar air mani itu biasanya lemes. Nah, dengan mandi itu kan sebenarnya mengembalikan apa? Mengembalikan stamina kan. Ibaratnya kan seperti itu. Beda dengan antum setelah pipis. Oke ini, nah tadi kenapa memandikan jenazah kok disuruh mandi? Kan dia muslim. Iya, itu bagian dari syariat. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Tapi kata Rasul, setelah memandikan mayit maka hendaklah mandi, dan setelah memikul jenazah, maksudnya jenazah kita pikul, maka kita berwudu. Kemudian berikutnya ini khusus yang umroh atau haji. Maka sebelum mengenakan kain ihram, itu dianjurkan mandi terlebih dahulu. Jadi sebelum memakai kain ihram, maka dianjurkan mandi terlebih dahulu. Ini bukan wajib. Ini adalah disunnahkan. Nah kemudian ada riwayat lain mengatakan dianjurkan juga mandi adalah ketika memasuki kota Mekah. Jadi begini, kalau antum umroh, contohnya gini, berangkat dari Indonesia ke Madinah dulu. Nah nanti dari Madinah kan ada namanya Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Kita mikot dari situ. Kemudian sebelum itu kita mandi dulu di hotel, pakai ihram, kemudian niat. Nah, kemudian sampai ke kota Mekah. Begitu sampai ke kota Mekah, tentu biasanya kalau jemaah kan masuk dulu ke hotel. Ya kalau belum makan, biasanya makan dulu, dapat kunci kamar, masukin barang ke kamar, kemudian setelah itu berangkat ke masjid untuk melakukan tawaf dan sa'i. Nah, ketika memasuki Mekah itu maka dianjurkan mandi. Abdullah bin Umar menceritakan, Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Mekah kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Tua sampai waktu pagi datang. Setelah itu ia mandi dan baru masuk Mekah pada siang hari. Ia menyebutkannya bahwa hal tersebut dari Nabi SAW bahwa beliau melakukannya. Ini adalah kaitan dengan memasuki kota Mekah. Kemudian ini khusus untuk ibu-ibu mungkin ya. Kalau ini khusus untuk ibu-ibu. Mandi setiap kali sholat bagi wanita yang istihadhah. Jadi istihadhah itu gini. Wanita itu kan punya darah 3, darah haid, darah nifas. Kalau ini kan dilarang sholat, dilarang melakukan hubungan suami istri, ya, dilarang berpuasa, ini haram. Tapi kadang ada wanita yang keluar darah penyakit. Darah penyakit itu biasanya contoh gini, kalau antum punya istri atau mungkin punya saudara perempuan yang biasa haidnya itu 7 hari terus. Hari ke-8 masih keluar, itu bisa jadi istihadhah, darah penyakit. Maka kalau terus-terusan 7 hari, hari ke-8 masih keluar, itu istihadhah. Maka berarti hari ke-7 mandi, kemudian sholat. Nah, kalau masih keluar darah, maka apa? Maka sebagian ulama mengatakan mandi setiap waktu sholat. Walaupun ulama lain mengatakan bukan mandi, cukup berwudu saja setiap waktu sholat. Kata Ummu Habibah ketika Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadhah selama 7 tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasul tentang masalah ini. Beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi. Beliau bersabda, ini akibat urat luka darah penyakit. Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali sholat. Tapi bukan wajib, ini sunnah. Jadi kalau wajib kan kasihan ya. Ini sunnah saja. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Imam Syafi'i mengatakan,
Nabi memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi lalu sholat. Namun mandi setiap kali sholat untuknya hanyalah sunnah. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Lais bin Sa'ad dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dari di sana Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali sholat. Namun Ummu Habibah saja yang melakukan setiap kali sholat. Jadi ini bukan wajib, tapi ini sunnah saja. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian berikutnya, mandi ketika ingin mengulangi hubungan suami istri. Ya sebenarnya kan begini, ada orang melakukan hubungan suami istri. Kemudian kalau dia mau melakukan lagi, tinggal melakukan lagi kan. Tapi bisa jadi ada seorang suami yang istrinya lebih dari satu. Di sini ada yang lebih dari satu istrinya? Wah, ini ngaku jika nanti. Pak Erwin satu, Pak Erwin? Satu ya? Satu yang di mana, Pak Erwin? Enggak, satu katanya. Misi istrinya nonton gitu, enggak, satu ya. Kalau teman saya kemarin pas kita perkenalan, ada teman saya, berapa istrinya? 3 saat katanya. Ada yang satu lagi, istri antum berapa? 1 saat yang di rumah. Yang satu lagi di apartemen ya. Enggak, tapi istrinya 1 ya. Nah ini maksudnya kalau bisa jadi kan kalau ada yang istrinya lebih dari 1. Nah disebutkan kata hadis Abu Rafi, Nabi SAW pernah pada satu hari pernah menggilir istri-istri beliau. Maksudnya melakukan hubungan suami istri dengan istri-istrinya. Beliau mandi setiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali saja mandinya? Kan punya istri 1, melakukan hubungan suami istri. Ya nanti tinggal melakukan lagi kan, yang kedua, yang ketiga, terus begitu. Cukup sekali aja kan. Tapi kata Rasulullah SAW, seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih. Jadi maksudnya, ya itu disunnahkan saja gitu. Karena apa? Nanti kan melakukan lagi ya najis. Apa bukan maksudnya kena hadas besar lagi gitu ya. Sebenarnya cukup dengan sekali. Tapi ketika diulang lagi ya tidak jadi masalah kalau mau seperti ini. Namun ketika ingin mengulang jima cukup dengan berwudu saja itu pun dibolehkan. Kemarin kita bahas ya, di antara wudu itu dianjurkan kapan? Kalau dia mau melakukan hubungan suami istri untuk mengulang yang kedua, maka apa? Cukup dengan berwudu saja. Ini adalah kalau kita berbicara tentang mandi ini. Nah, taib, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang mandi ini. Saya akan ada yang kelewat sebentar ya. Sebentar. Ada yang terlewat. Nah, kapan sih kalau tadi kan kita menyampaikan apa? Kapan mandi wajib itu? Kapan orang itu diwajibkan mandi kan tadi? Kita membahas tentang itu. Kapan seseorang itu diwajibkan mandi? Nah, kan tadi ketika membahas seseorang diwajibkan mandi itu karena 5 hal tadi. Karena dia setelah wudu gitu ya. Kemudian karena dia setelah melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Nah, sekarang saya perlu membahas kapan sih sebenarnya ini tuh jadi wajib kalau kita mau soal kapan wajibnya mandi junub ini. Kan kalau ini tadi disampaikan ya, ini tadi sudah saya sampaikan, mandi junub itu wajib kan haid, nifas, melahirkan. Ini kan melahirkan ini memang terjadi perbedaan. Maksudnya setelah melahirkan tapi tidak keluar darah, apakah wajib mandi junub atau tidak gitu ya. Ini yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib. Contohnya mungkin di sini ada yang pernah disesar istrinya. Ada. Keluar darah nggak Pak Erwin? Nggak tahu, lupa ya. Oh nanti lahiran lagi berarti ya. Nggak usah kan gini. Kalau kan begini, kalau seandainya ada seorang wanita yang melahirkan, tapi dia tidak keluar darah nifas, ya, tidak keluar darah. Contoh mungkin saya nggak, makanya. Tapi biasanya sih kalau disesar pun tetap keluar darah nifas. Bisa kalau ada wanita yang melahirkan tidak keluar darah nifas, apakah wajib mandi atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib mandi. Kenapa? Orang keluar air mani saja kita wajib mandi, apalagi ini keluar bayi, gitu. Yang bayi ini bersumber dari air mani, kan ibaratnya para ulama mengatakan begitu. Nah kemudian karena hubungan seksual tadi sudah disampaikan keluarnya mani dan meninggal dunia. Ini adalah kaitan dengan ini pria dan wanita. Jadi kalau haid, nifas dan melahirkan khusus wanita. Nah kemudian ini kapan dia anak? Ini apa sih konsekuensinya kalau ada orang yang belum mandi? Jadi apa konsekuensinya kalau ada orang yang belum mandi? Contoh gini, ada orang melakukan hubungan suami istri. Kemudian dia belum mandi. Apa sih konsekuensinya? Nah, yang pertama adalah konsekuensi yang didapatkan adalah diharamkan untuk melakukan apa? Pertama sholat. Ini para ulama sepakat, sholat.
Jadi kalau sholat ini clear, semua ulama sepakat tidak boleh melakukan. Kemudian yang kedua adalah maksudnya puasa bagi wanita ya. Maksudnya puasa bagi wanita itu apa? Kalau ada wanita yang haid dan nifas, maka dia dilarang untuk berpuasa. Tapi kalau ada orang yang malam hari melakukan hubungan suami istri, bangun subuh kesiangan, dia puasa wajib contohnya kan, bangun pas 5 menit sebelum azan. Kalau mandi dulu nanti nggak sempat makan minum. Ya udah makan minum, mandinya nanti setelah sholat, itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya adalah berpuasa itu kalau yang haid dan nifas, maka dia tidak boleh berpuasa. Tapi kalau begini, dia jam 4 sudah bersih. Karena wanita mungkin kan dia harus masak buat kebutuhan keluarganya, mungkin jam 3, setengah 4 sudah bersih. Karena dia masak dulu, kemudian dia baru sempat mandi setelah azan subuh. Ya nggak apa-apa, itu dia tetap berpuasa. Maksud berpuasa itu adalah dilarang berpuasa. Kemudian berikutnya adalah tawaf. Jadi orang yang junub itu dilarang untuk melaksanakan tawaf. Ya, orang yang tadi ya, yang hadas besar ini. Sujud tilawah. Walaupun ini mungkin tadi, apakah sujud tilawah ini kemarin kita bahas ya. Apakah sujud tilawah itu syaratnya suci atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja gitu ya kalau sujud tilawah. Kenapa? Karena itu bukan sholat. Walaupun ulama lain mengatakan tidak dibolehkan. Kemudian sa'i, kemudian di sini menyentuh mushaf, melafadzkan itu baca Quran, kemudian masuk masjid. Nah, jadi yang disepakati adalah satu sholat, kedua tawaf sebenarnya itu ya. Satu sholat, kedua tawaf. Kalau puasa ini khusus untuk siapa? Kalau puasa ini adalah kalau ada wanita haid dan nifas, maka dilarang untuk berpuasa. Nah, menyentuh mushaf dan melafadzkan Quran ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, kenapa saya sampaikan? Karena ada ulama yang mengatakan wanita haid, wanita nifas, kemudian orang yang ada kewajiban mandi besar, maka tidak boleh menyentuh mushaf dan tidak boleh membaca Quran. Walaupun ulama lain mengatakan yang dilarang menyentuh, tapi kalau membaca nggak apa-apa. Sehingga boleh mungkin membaca pakai handphone. Ya kalau baca pakai handphone kan mushafnya tidak disentuh. So ini kan layar, ya disentuh ini ayat Qurannya. Ini bukan ayat Quran tapi layar. Namanya layar kan makanya apa? Maka kalau ada yang nanya, boleh nggak bawa handphone yang ada aplikasi Qurannya ke kamar mandi? Ya boleh-boleh aja. Misalkan ada Al-Qurannya, ya itu bukan Quran. Itu mah aplikasi, namanya aplikasi kan? Ditutup. Yang jangan mah antum bakat kurajin, saking rajinnya gitu ya, ke kamar mandi bawa handphone ada aplikasi Quran. Dibuka Qurannya, jangan gitu ya. Khawatir justru itu termasuk menghinakan kan? Ini adalah kaitan dengan ini. Nah, masuk masjid itu dilarang. Maksudnya bagi yang junub. Yang junub itu kalau melakukan hubungan suami istri kemudian apa? Masuk masjid itu jangan. Nah, terus bagaimana wanita haid dan nifas? Para ulama sebagian mengatakan tidak dibolehkan. Walaupun ulama lain mengatakan boleh-boleh saja. Apalagi ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan. Mungkin bisa jadi di antara akang-akang semuanya di sini, bapak-bapak di sini, ada yang istrinya guru ngaji Quran, guru TPA. Kebayang atau kalau pas haidnya contohnya biasa lama 10 hari, berarti 10 hari dia tidak ngajak ke masjid. Maka ketika ada kebutuhan seperti itu tidak jadi masalah. Kenapa? Nah, sebagian ulama membedakan. Kalau yang haid dengan nifas, kemudian junub itu dibedakan. Kalau junub nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau junub kan pilihan. Maksud pilihan gimana? Antum kalau junub kan bisa mandi kapanpun. Beda dengan haid dan nifas. Kalau haid dan nifas kan harus bersih dulu. Siapa yang menghentikan? Ya tentu, ya kan bukan si istri, bukan perempuan. Kan kalau antum punya suami, punya istri, bisa nggak bilang, berhenti dong haidnya? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Tapi kalau junub kan bisa. Ayo mandi cepat kan bisa seperti itu. Maka ini adalah masuk masjid, tawaf, dan sholat. Adapun sujud tilawah sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja gitu ya. Kaitan dengan ini. Nah, ini adalah rukun mandinya. Makanya rukun mandi itu cuma 2. Satu niat, kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Makanya kalau ada hujan gede gitu ya, antum tuh ada kewajiban mandi junub, ya udah hujan-hujanan aja. Hujan-hujanan, kemudian niat dalam hati saya niat mandi junub, kemudian apa? Ya udah mandi hujan-hujanan itu sah. Asal seluruh badan kita terkena air. Bisa antum gitunya pas pulang kantor ada kewajiban mandi junub, hujan gitu ya. Tasyalah cenah saya tidak akan pakai Tidak akan pakai jas hujan gitu ya. Mau hujan-hujanan, tapi kan kepalanya tertutup helm. Ya berarti nggak boleh kalau kepalanya tertutup helm kan. Nah, jadi bedanya kalau mandi, kalau wudhu mah tadi ada harus ngurut apa? Muka dulu, kemudian tangan dulu, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki, itu kan kalau mandi. Kalau junub enggak. Jadi antum bisa dari bawah dulu mandinya dari kaki dulu bisa gitu. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Kalau memang kita hanya sah saja. Nah, ini adalah
kaitan dengan mandi junub. Nah, cuman ada sunnah-sunnahnya di sini. Sunnahnya apa? Kan kalau tadi mandi junub ya udah menyeluruhkan air ke seluruh anggota tubuh selesai. Nah, cuman kalau mandi junub apa? Sunnahnya apa? Cuci tangan. Jadi sebelum mandi kita cuci tangan dulu. Kemudian membersihkan kemaluan. Ya, termasuk juga membersihkan mungkin kalau ada najis dan lain sebagainya. Menghilangkan najis, wudu dan mendahulukan yang kanan. Nah, ini adalah disunnahkan kalau kita berbicara tentang ini. Tapi sekarang kita coba baca ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para ulama di dalam buku-buku hadisnya kaitan dengan mandi ini gitu ya. Kaitan dengan mandi junub ini. Tapi sekarang kita akan lihat gitu ya hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang ini. Nah, ini adalah di antara hadis-hadis Nabi yang pernah dilakukan oleh yang disampaikan oleh para ulama ya, di antaranya hadis dari Aisyah. Nah, memang tentang mandi ini banyak diriwayatkan dari istri-istri Nabi. Kenapa istri-istri Nabi yang meriwayatkan? Karena mungkin ini banyak berinteraksi gitu ya. Dari Aisyah, kan Rasul idza ghtasala minal janabah. Rasul itu kalau mandi junub, kalau lihat di sini saya bacakan terjemahnya. Ketika mandi junub, Nabi memulai dengan satu mencuci kedua tangan. Yang kedua, kemudian beliau menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Lalu ia mencuci kemaluan. Jadi cuci tangan dulu. Ya, kemudian setelah itu menumpahkan air ke tangan kemudian beliau menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Maksudnya apa? Air ditumpahkan, kemudian mencuci kemaluan. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jadi setelah cuci kemaluan, membersihkan najis, kemudian wudu seperti wudunya sholat kemarin yang diajarkan. Kemudian setelah itu beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela rambut. Jadi setelah wudu, maka apa yang beliau lakukan? Ambil air, kemudian di sela-sela rambut ini. Seperti itu. Nah, apabila ia yakin semua kulit kepala telah basah, kemudian beliau siram kepala 3 kali. Jadi kalau lihat dari hadis ini saya ulangi. Cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, wudu seperti wudu sholat, ambil air, kemudian kepala digosok-gosok sampai air itu memastikan kena ke kulit, kemudian ambil air, guyur kepala 3 kali. Nah, setelah mengguyur kepala 3 kali, kemudian beliau membersihkan seluruh tubuh dengan air. Kemudian akhir beliau mencuci kaki. Nah, yang di hadis ini, yang ke-8 ini kemudian beliau mencuci kaki. Nah, mencuci kaki ini sebagian ulama mengatakan ketika antum wudu, maka wudunya cukup Cukup wudu itu sampai telinga, kakinya nggak usah. Kakinya nanti dicuci di akhir. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Ini hadis dari Aisyah. Ada hadis lain dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu punya saudara namanya Maimunah. Maimunah itu masih ada hubungan kerabat dengan Abdullah bin Abbas. Makanya kok istri Nabi cerita ke Abdullah bin Abbas karena ada hubungan kekerabatan. Wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Maka kata beliau dari Abdullah bin Abbas, Maimunah berkata, aku menyiapkan air mandi untuk Rasul. Kemudian beliau mencuci kedua telapak tangan 2 kali atau 3 kali. Cuci tangan. Kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kiri dan membasuh kemaluan. Kemudian beliau mengusap tangannya ke tanah. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu membasuh wajah dan kedua tangan. Kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya. Setelah itu beliau bergeser ke tempatnya. Lalu mencuci kedua kakinya. Jadi ini adalah, kalau di sini kan ada bedanya kepalanya tadi tidak kepala tapi langsung diguyur. Ini riwayat yang kedua. Riwayatnya riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau yang tadi ada wudunya, kalau yang kedua tadi tidak ada wudu ya. Beliau usapkan tangan ke tanah, jadi ada usap tangan ke tanah, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu membasuh wajah dan kedua tangan. Kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya. Jadi sampai membasuh tangan, kemudian guyur seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu beliau bergeser, kemudian cuci kaki. Ini adalah dilakukan hadis yang kedua. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini lalu aku tutup beliau dengan kain. Maka beliau menuangkan air ke tangannya lalu mencuci kedua tangan. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri lalu mencuci kemaluannya. Lalu tangannya dipukulkan ke tanah kemudian mengusap lalu mencucinya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian memasukkan memukanya dan kedua lengannya. Lalu mengguyur kepalanya, lalu menyiram seluruh badannya, dan diakhiri dengan mencuci kedua telapak kaki. Lalu aku sodorkan kain sebagai pengering, tapi beliau tidak mengambilnya, lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya. Jadi ini adalah tata cara mandi kalau kita lihat dari hadis Nabi yang barusan disampaikan ini. Sehingga kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi tadi sebenarnya
para ulama menyampaikan, kalau kita mau mandi junub, apa yang dilakukan? Kalau kita mau mandi junub, yang dilakukan apa? Sebenarnya niat, guyurkan air ke seluruh anggota badan, itu selesai. Itu kalau mau mandi junub yang sah. Tapi kalau mau sempurna, cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, kemudian serta berwudu seperti wudu mau sholat, kemudian yang ketiga apa? Kepala digosok-gosok gitu ya. Kemudian guyur kepala 3 kali. Ada riwayat lain mengatakan kemudian setelah kepala basuh sebelah kanan 3 kali, kemudian basuh sebelah kiri 3 kali, kemudian setelah itu cuci kaki. Ini adalah di antara riwayat yang disampaikan seperti itu. Memang sekali lagi ini adalah ada beberapa riwayat tentang ini, tapi mangga lah mana yang memudahkan. Cuman yang banyak disampaikan para ulama itu tadi. Jadi cuci tangan, kemudian setelah cuci tangan, cuci kemaluan, berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian gosok-gosok kepala, khususnya mungkin yang rambutnya tebal gitu ya. Ya, yang rambutnya tebal, tapi kalau pas antum habis dicukur habis mah nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu guyur kepala 3 kali, kemudian guyur sebelah kanan 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Itu adalah kalau kita tata cara mandi yang mau seperti itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi memang ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang idealnya seperti apa. Tapi para ulama sepakat yang diwajibkan cuman niat dan mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Itu adalah kaitan dengan mandi junub ini. Nah, ini ada larangan gitu ya di sini. Larangan mengakhirkan mandi junub sampai keluarnya waktu sholat. Jadi gini, kalau kita mandi junub, kalau bisa jangan sampai waktu sholat habis baru mandi junub. Berarti kan kita tidak sholat ketika itu. Meninggalkan sholat yang bersamaan dengan berhentinya darah haid. Jika darah haid seorang wanita berhenti sebelum keluarnya waktu zuhur, sekalipun hanya sebatas 1 rakaat, maka wajib baginya mandi, kemudian melaksanakan sholat zuhur. Jadi gini, mungkin ini buat nanti peringatan ya antum buat anak antum yang perempuan, mungkin nanti kalau punya anak sudah dewasa, atau mungkin punya istri, atau punya saudara perempuan, jadi jangan sampai melalaikan ini. Karena ada mungkin sebagian orang, jam segini, contoh ada wanita hari ini, jam segini sudah bersih, haidnya, nanti aja mandinya menjelang maghrib, jangan. Dia harus mandi juga hari, sekarang juga. Kalau memang sudah dinyatakan bersih. Contohnya ini paling repot mungkin kalau malam ya. Kalau malam contohnya. Dia sebenarnya sudah bersih jam 10. Berarti jam 10 itu mandi dan dia wajib sholat isya. Ya, ini wajib adalah dia melaksanakan sholat isya. Ini adalah kaitan dengan mandi junub yang disampaikan tadi ya. Jadi ini sekali lagi adalah kaitan dengan mandi junub, sekali lagi adalah mandi junub adalah poinnya adalah tadi ya, kaitan dengan ada yang memang diwajibkan untuk mandi, tapi juga ada yang memang ini adalah bukan wajib tapi hanya disunnahkan. Jadi saya ulangi, yang wajib itu keluar air mani, melakukan hubungan suami istri, masuk Islam, berhentinya darah haid dan nifas, yang kelima adalah karena meninggal dunia. Ini adalah hal-hal kaitan dengan mandi junub. Nah, kemudian berikutnya saya perlu membahas mungkin sekilas tentang tayamum ya. Nah, tapi ketika membahas tentang tayamum ini sebenarnya tayamum ini nyambung dengan beberapa poin ya. Kalau tayamum ini adalah sebenarnya ini ada khuf, jawrab, jabirah. Ini kan kemarin sudah kita bahas ya. Bagaimana mengusap khuf ya. Kemudian ini khuf ini yang seperti ini yang saya sampaikan tadi ya. Kalau antum berbicara khuf yang seperti ini. Ya, ini bukan sepatu tapi ya mirip sepatu lah. Ini kan kaitan dengan khuf ini seperti ini. Nah, batas masa khuf ini kemarin sudah kita bahas, tempat mengusap khuf, mengusap jawrab, kaos kaki ya. Kemarin jawrab itu maksud kaos kaki. Kemudian juga adalah ini mengusap al-jabirah. Kalau al-jabirah ini luka ya. Jadi kalau kita ada luka kemudian diperban, itu namanya jabirah. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sebenarnya sekarang kita akan bahas tentang tayamum. Nah, kalau antum baca tentang tayamum bisa baca di dalam surat An-Nisa 43. Atau membaca surat An-Nisa ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke-6. Kan di dalam surat An-Nisa, jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau kembali dari tempat buang air dan kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air. Nah, di sini ada hal yang menarik di sini. Pertama, wa in kuntum mardha, jika kalian sakit. Jadi tayamum itu satu yang membolehkan tayamum nanti kita akan bahas adalah karena sakit. Yang kedua, au ala safarin, atau ketika safar. Nah, cuman safar ini ada
Ada apa? Ada syaratnya di sini ketika safar. Apa ketika safar? Maka ketika safar ini disebutkan apa di sini falam tajidu ma'a, tidak ada air. Nah, kalau sakit walaupun ada air boleh kita tayamum. Antum sakit, tapi kalau wudhu nanti akan memperlama penyakit itu sembuhnya atau akan membahayakan. Maka lebih baik ketika itu apa? Tayamum. Ya, makanya di zaman sahabat itu ada tuh sahabat yang tayamum, kemudian ketika tayamum apa? Dia itu dalam peperangan luka kepalanya. Malam-malam tidur, mimpi. Pas mimpi nanya, saya ini malam tadi mimpi, terus gimana nih? Apa saya harus mandi nggak? Ya, kamu wajib mandi katanya. Mandi, meninggal dunia. Nah ini kan bisa, makanya apa? Akhirnya ditanyakan kepada Rasul mengatakan, kalau kamu tidak tahu obatnya ya bertanya. Ini kan kaitan dengan ini. Nah ini adalah kaitan dengan ini. Jadi ini dalil tentang tayamum. Dalil kebolehan tayamum disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi gini, tayamum itu khusus untuk umat Rasul. Sebelum Rasul tidak ada tayamum. Kalau wudhu ada. Wudhu, sholat, zakat, puasa itu ada. Tapi tayamum itu hanya untuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan as-sa'idu thayyib. Tanah yang suci adalah apa? Tahurul muslim wa illam yajidil ma asrasinin. Alat bersuci untuk seorang muslim walaupun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun tidak menemukan air ya udah wudhu tayamum aja terus setiap hari. Itu dibolehkan kaitan dengan bab ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang menyebabkan orang itu boleh tayamum? Pertama adalah dibolehkan tayamum itu sebenarnya bukan safar kata para ulama, tapi ketika tidak ada air. Kalau tidak ada air maka boleh untuk tayamum. Ya, kalau tidak ada air. Makanya kenapa disebutkan safar tadi? Kalau kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan air. Kenapa disebut perjalanan? Karena kebiasaan zaman dahulu. Orang yang melakukan safar itu biasanya tidak menemukan air. Kalaupun ada air, air itu digunakan untuk keperluan minum dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi maksudnya ketika tidak ada air. Tapi untuk hari-hari ini mungkin nggak tidak ada air. Asa kemungkinan kecil ya. Kalau melakukan safar tidak ada air nggak? Ada. Ustaz, kalau naik pesawat gimana? Naik pesawat air ada nggak? Ada, banyak di pesawat juga air ya. Cuma nanti kita bahas poin berikutnya. Nah, tidak ada air itu. Jadi kan kapan tayamum itu dibolehkan? Tidak ada air. Tidak ada air itu bisa jadi dua maknanya. Ketiadaan hakiki maksudnya tidak ditemukan air setelah melakukan pencarian. Baik dilakukan oleh musafir yang jauh dari perkampungan sejauh 1 mil atau di perkampungan yang tidak ada air. Ini maksudnya ketiadaan hakiki itu memang nggak ada air. Kewajiban awal adalah mencari air jika ada yang dekat atau dugaan kuat air di situ di suatu tempat. Demikian pendapat Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kewajiban mencari itu berlaku jika ada air. Jadi intinya kedua ulama ini berbeda pendapatnya apa? Kalau tidak ada air, apakah harus mencari dulu atau cukup aja kalau nggak ada air? Ya udah selesai, berarti nggak ada air. Gitu. Intinya adalah ketiadaan hakiki. Nah, cuman bisa jadi atau mendapatkan air yang tidak cukup untuk bersuci. Itu sebenarnya ketiadaan hakiki. Air ada, tapi tidak cukup untuk bersuci atau lebih dibutuhkan untuk minum sendiri atau minum makhluk lain, manusia atau hewan atau lebih dibutuhkan untuk makan. Jadi air sih ada, tapi kalau dipakai wudhu habis gitu. Nah makanya di atas pesawat sebagian ulama membolehkan tayamum. Kenapa? Karena itu kan airnya digunakan untuk bersuci. Walaupun ulama lain mengatakan tetap aja kita bisa berwudu. Nah cuman kemarin saya sampaikan kalau kita berwudu itu dengan air segitu bisa nggak? Bisa. Cuman mungkin karena kita biasa wudunya di keran, apalagi keran di sini hari ini kan kencang banget, dibuka gitu. Nah mungkin kalau sekali basuh muka aja bisa sebotol ini gitu ya. Jadi tadi tidak ada air atau air ada, tapi apa? Kalau dipakai akan habis. Beberapa orang sahabat melakukan tayamum dan menyimpan air untuk minum. Kan bisa jadi. Di masa-masa di tempat-tempat tertentu bisa jadi. Di daerah Gunung Kidul contohnya itu susah air. Kalau sudah gak ada air tuh ngambil air bisa berkilo-kilo. Nah kan dalam kondisi seperti itu memang kalau tidak ada air bisa dengan tayamum. Atau yang kedua, ketiadaan hukmi. Apa ketiadaan hukmi?
keberadaan air yang cukup, tetapi ia tidak dapat menggunakan karena sakit dan dapat menambah sakit atau memperlambat kesembuhan. Air ada, tapi kalau dipakai gimana? Bisa menyebabkan sakit bertambah parah. Atau air sangat dingin yang membahayakan manusia jika memakainya dan tidak mampu menghangatkannya. Mungkin bisa jadi, ini dingin banget. Tapi tidak ada air di Indonesia namanya sedingin. Sedingin-dinginnya juga di Indonesia ya. Mungkin yang paling dingin di mana ya? Di Bandung di mana? Ya, Ciwidey gitu ya. Sedingin-dingin Ciwidey juga tetap aja saya pernah di Ciwidey masih bisa wudhu gitu. Masih bisa berwudhu lah gitu ya. Artinya apa? Ya mungkin kalau dingin banget kalau wudhu sampai meninggal dunia itu mungkin yang jangan gitu ya. Nah, ini adalah kaitan dengan ketiadaan hukmi. Jadi bisa jadi hakiki nggak ada atau hukmi. Ini seperti ini. Maka dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kan ayat ini turun. Allah ketika Rasul membacakan ayat ini, aku pernah mimpi basah pada satu malam yang sangat dingin. Dalam perang Dzatus Salasil. Saya khawatir bila saya mandi, saya akan mati karenanya. Maka saya tayamum dan sholat subuh bersama Rasulullah bersama para sahabat. Tak kala kami datang kepada Rasul, para sahabat menceritakan kejadianku. Nabi bersabda, wahai Amr, benarkah engkau sholat bersama para sahabat padahal engkau junub? Maka para sahabat kabarkan kepada beliau suatu yang menghalangiku untuk mandi. Dan saya berkata, aku mendengar firman Allah, janganlah engkau membunuh diri kalian sendiri, diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Sebab itu saya tayamum kemudian sholat. Rasul tertawa dan tidak mengatakan apapun. Jadi ini adalah kaitan dengan kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Nah, jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang jadi tayamum itu sebenarnya tidak ada air. Nah, terus gini, gimana kalau sedang safar? Memang ada sebagian ulama mengatakan kalau kita safar boleh tayamum. Tapi ulama lain mengatakan bukan safar yang membolehkan tayamum, tapi apa? Tidak ada air. Makanya teman-teman, kalau sedang safar, selama masih ada air, wudhu. Secara sekarang makan naik bis juga ada airnya kok. Kecuali mungkin nanti antum pas berhenti, waktu sholat sudah mau habis, tidak ada air. Itu baru kita bisa untuk tayamum ketika safar tersebut. Jadi karena tidak ada air. Nah, alatnya apa? Alatnya itu tanah sebagai alat tayamum. Jadi tanah ini harus dipahami, apakah tanah itu kita harus bekal tanah kemana-mana gitu ya? Atau memang bagaimana para ulama mengatakan, bagaimana kalau kita, contohnya gini, kita tayamum ke sini, ke taplak. Kalau antum tayamum di bis gitu ya, atau tayamum di pesawat karena mungkin nggak ada air, pesawat airnya terbatas, maka itu sebagian ulama membolehkan. Ya, membolehkan. Jadi kalau antum sakit mungkin tayamumnya kemana? Ya tempelkan aja kemana, ke bantal atau kemana gitu ya. Yang di situ adalah bukan berarti ininya kudu cemerok gitu, sehingga kalau wudhu itu kayak antum pakai bedak gitu, nggak gitu juga gitu ya. Dipahaminya tidak seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana tata cara tayamum itu ya. Sekarang mari kita bahas tata cara tayamum. Saya kasih gambar aja biar gampang ya. Jadi begini. Ya, kalau kita berbicara tentang tata cara tayamum, pertama tepuk kedua telapak tangan ke tanah sebanyak 1 kali. Jadi gini, ini tangan kita tepuk di sini. Nah, kemudian setelah ditepuk maka ditiup. Tangan kita niup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel. Ditiup. Setelah ditiup usap muka. Ya, usap muka seperti biasa gitu, usap muka ya. Jadi usap muka ya 1 kali. Lalu mengusap bagian belakang kedua tangan, tangan kanan diusap dengan telapak kiri, sebaliknya tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Jadi begini. Jadi kalau lihat riwayat ini mengatakan apa? Gini, tepuk tangan begini ke tanah, kemudian ditiup. Setelah ditiup kemudian usap muka, ya, batas muka itu sama seperti wudhu. Kemudian setelah mengusap muka Nah, kalau di sini ada yang pakai cincin, kalau antum pakai cincin, tayamum dilepas dulu cincinnya. Dilepas dulu, kenapa? Karena kalau tidak dilepas itu tidak keusap. Nah, kemudian setelah itu kan kalau wudhu tangan kanan dulu ya. Nah, kanannya sampai sini aja. Sampai pergelangan. Jadi caranya begini. Ini diusap di sini. Jadi gini, usap. Kemudian dibalikan ke sini, diputar. Nah, ini kan belum keusap ya yang ini. Maka diusap begini. Jadi gini. Nah, itu. Kemudian yang sebelah sini usap, kemudian Nah, ini. Jadi yang ini tuh diusap oleh jempol. Jadi sesama jempol. Nah, nggak usah digini-gini kan, ini kita bukan wudhu.
Kalau begini kan namanya antum wudu. Ini satu riwayat mengatakan begitu. Jadi kalau antum wudu tuh apa tayamum tuh begitu ya. Jadi caranya adalah, nah walaupun ada riwayat lain mengatakan begini, apa tepukan, kemudian tiup, kemudian usap muka, tepuk lagi, kemudian usap tangan, jadi 2 kali tepuk, sekali muka, sekali tangan, boleh mengatakan begitu. Ada riwayat lain mengatakan kalau antum berwudu tayamum maka apa? Tepuk sekali, usap muka, tepuk yang kedua kali, kemudian usap tangan sampai sikut. Ada riwayat seperti itu, jadi sampai sikut. Ya sama seperti biasa. Jadi begini ke sini gitu ya. Nah, kemudian ini. Nah, kok kenapa yang ini kok nggak diusap? Kalau ini kan kena debu sudah. Kalau yang ini kan udah kena debu, jadi nggak usah diusap. Kan ini kan bagaimana apa? Terus Ustaz gimana kalau ke sini kan camerok berentangannya gitunya. Kan syariatnya bukan harus camerok gitunya. Nah, ini kan makanya ditiup kenapa? Ini adalah kaitan dengan apa? Dengan tayamum ini. Nah, ini seperti ini. Jadi usap, kemudian meniup debu yang di tangan, kemudian mengusap wajah, kemudian tangan di sini, ya, tangan kanan, kemudian setelah itu tangan kiri. Ya, ini ada hal yang menarik bahwa tanah mengandung satu unsur pembersih yang dapat mematikan semua kuman, mikroba dan virus. Ini ada penelitian kaitan dengan ini. Nah, jadi rukun tayamum apa? 1 niat, kedua mengusap wajah, ketiga mengusap kedua telapak tangan, ketiga berurutan, keempat berkesinambungan. Ini adalah tartib, ini adalah mualat. Jadi kalau tadi wudu boleh dari bawah dulu, boleh dari atas dulu ya. Kalau bukan wudu. Kalau mandi, kalau tayamum sama dengan wudu. Muka dulu baru tangan, nggak boleh tangan dulu baru muka. Ya, ini adalah kaitan dengan tayamum. Makanya, nah terus tadi kan di sini kita sampaikan kapan seseorang itu diperbolehkan tayamum. 1, ketika tidak menemukan air. 2, ketika tidak memungkinkan menggunakan air. Ini karena sakit. Tadi kan disebut dengan ketiadaan hukmiyah. Adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air. Ini adalah kalau kita berbicara tentang tayamum ini. Nah, kapan tayamum itu batal? Atau hal apa saja yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum itu kalau ada air itu batal tayamumnya. Yang kedua, muncul salah satu pembatal wudhu. Contohnya keluar kentut. Antum tayamum kentut, ya udah berarti harus tayamum lagi. Antum tayamum kentut, terusan ada air ya, berarti wajib wudhu. Muncul sesuatu yang mengharuskan seorang mandi. Ya, ini adalah kalau harus mandi. Nah, walaupun tadi kalau tidak ada air ya tayamum juga, mandi juga. Nah, dulu ada sahabat Nabi karena nggak tahu tayamum gitu ya, akhirnya apa? Begitu dia mandi nggak ketemu air, dia guling-guling di tanah. Lapor kepada Rasul, kamu kalau mau tayamum bukan gitu caranya. Itu ya. Hilangnya sesuatu yang membolehkan seorang bertayamum. Contohnya sakit, kalau sudah sembuh ya nggak boleh tayamum lagi. Ustaz gimana kalau sakit? Kata dokter nggak apa-apa kena air ya wudhu. Kalau nggak bisa wudhu diwuduin orang nggak apa-apa. Boleh antum contoh gini. Kalau ada orang tua kita sakit tapi kata dokter nggak apa-apa dia masih boleh untuk berwudhu. Wudhuin. Gimana cara berwudhu? Bisa pakai waslap gitu ya. Jadi airnya diusapkan muka diusapkan ke muka orang tua kita kemudian tangan itu boleh. Jadi bisa wudhu atau diwudhukan. Nah di sini ada beberapa hal kaitan dengan tayamum ini yang mungkin perlu saya bacakan di sini. Pertama, sholat dengan tayamum akibat tidak boleh menggunakan air lebih utama dibandingkan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan kencing dan buang air besar. Jadi gini, kalau antum teh batal wudhu gitunya, tapi nggak ada air, bukan batal wudhu, antum teh wudhu, nggak ada air lagi. Setelah wudhu antum teh kebelet pipis. Maka antum pipis aja, nggak usah ditahan. Makanya diantara yang dimakruhkan ketika sholat itu antum menahan pipis dan buang air besar. Saat ini udah rakaat terakhir, gimana mau pipis? Antum pipis aja, nggak apa-apa ngulang lagi dari awal. Daripada antum tuh khusyuk gitunya. Ini seperti ini. Jadi sholat dengan tayamum akibat tidak boleh menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan kencing atau buang air besar. Boleh tayamum dengan debu atau abu yang menempel di dinding atau sajadah. Jadi tidak mesti tanah. Walaupun ada sebagian ulama maka harus pakai tanah. Tapi nggak apa-apa. Yang ketiga, seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali dengan sekali tayamum. Segini, antum tayamum sholat zuhur. Atau antum di jamaah zuhur dan asar. Tapi menggunakan tayamum boleh, nggak apa-apa. Sekali tayamum saja. Atau maghrib dan isya waktunya kan pendek ya. Maghrib tayamum, isya belum ketemu air. Tayamum dengan tayamum yang sama itu boleh. Ya. Dengan termasuk juga sholat sunat. Dibolehkan bagi orang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang berwudu. Jadi contoh gini, antum tayamum tapi makmumnya
Wudhu, ya nggak apa-apa. Kok bisa, Zat? Bisa. Antum sakit tidak boleh kena air. Makmumnya ya boleh kena air, ya apa-apa antum berwudhu. Seorang bertayamum dan telah melaksanakan sholat, lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka tidak harus mengulangi sholatnya. Begini, antum contohnya tadi tayamum 3:30, karena adzan isya asar sudah masuk. Sekarang jam 5 hujan, berarti kan ada air. Nah, antum udah sholat, apakah harus diulang nggak wudhunya? Nggak usah. Tayamumnya nggak usah. Cukup aja antum dengan tayamum yang antum lakukan tadi, dan sholat sudah selesai. Jadi antum tayamum, sholat sudah selesai, ada air. Setelah sholat, waktu sholat masih ada, tidak perlu diulang. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Ada sahabat 2 orang. Tayamum, beres tayamum, sholat. Setelah sholat, waktu sholat masih ada, ketemu air. Yang satu wudhu lagi, mengulang sholat. Yang satu enggak. Maka kata Rasul, kepada yang mengulang, kamu pahala 2 kali. Bagi yang tidak mengulang, kamu mendapatkan pahala, dan itulah yang sesuai dengan sunnah. Ini adalah kaitan dengan hadis Nabi, kaitan dengan ini. Berikutnya, yang keenam, ya, seorang yang bertayamum, lalu mendapatkan air sebelum selesai sholat, sedangkan dia sedang sholat, maka dia wajib bersuci menggunakan air. Coba gini, antum teh tayamum karena nggak ada air. Kemudian sholat. Begitu sholat, sudah tahiyat akhir. At-tahiyatulillah, geretak teh hujan. Maka berarti antum harus membatalkan sholat dan berwudu dengan air hujan tersebut. Di sholat cik atau hujan teh engke geus beres sholat. Kan begitu ya. Jadi ini adalah kalau antum tayamum waktu sedang sholat ketemu air, ya berarti harus membatalkan sholat dan kemudian wudu, kemudian setelah itu sholat. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan sholat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanaan. Kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, maka dia boleh tayamum. Jadi, antum jangan sampai, aduh nggak ada air. Ya sholat aja, tapi menggunakan tayamum. Orang yang tidak bisa bertoharo dengan air atau debu, ia tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya, walaupun tanpa toharo, dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya. Nah ini kan, ini memang sempat jadi rame dulu ketika masa pandemi COVID-19. Mungkin kepada dokter ya atau tenaga medis yang kebetulan dia harus jaga pasien yang kan pakaiannya kan kayak astronot gitu kan. Kan ada tuh yang kan biasanya kalau dokter atau perawat tenaga medis yang kebetulan merawat pasien yang menular banget gitu kan, biasanya kan pakaian itu kan tertutup banget gitu ya. Nah, terus gimana kalau dia sudah kentut? Kalau dia sudah kentut, ya contohnya sebelumnya dia wudhu, terus kentut, terus gimana mau sholat? Mau dilepas dulu? Ya kalau bisa dilepas dulu, kalau enggak, ya tadi ya. Mungkin ada orang yang sakit, nggak bisa pakai debu, nggak bisa juga pakai apa? Dia nggak bisa pakai debu, nggak bisa pakai air. Dia tetap wajib sholat walaupun tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Ya, ini mungkin kalau ada, tapi jarang yang kejadian seperti itu. Boleh menunda tayamum sampai akhir waktu sholat jika ada kemungkinan menemukan air. Jadi gini, antum zuhur nih, sudah azan zuhur nggak ada air. Kayaknya kemungkinan sih nanti kalau 1 jam lagi perjalanan akan ketemu air. Udah nanti ajalah setelah 1 jam gitu ya. Jadi boleh sambil mengakhirkan, mudah-mudahan ketemu air. Tapi kalau seandainya qadarullah tetap ketemu air, ya waktu sudah mau habis ya sholat aja gitu ya. Jangan sampai antum menunda-nunda sholat tersebut. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Kalau sudah mandi wajib, apakah harus berwudu? Antum tuh sudah mandi wajib, apakah harus berwudu? Maka ya kalau antum tidak batal, tidak perlu berwudu. Karena tadi juga sudah berwudu kan? Ya kalau antum mandi wajib, maka apa? Kemudian antum tidak perlu berwudu kan? Kenapa? Karena memang sudah mandi wajib tersebut. Jadi sudah mandi masih butuh wudu lagi. Memang ini ada beberapa pendapat ulama ya. Walaupun saya lebih cenderung ya kalau antum sudah berwudu, sudah mandi wajib, kemudian tidak ada hal yang membatalkan ya selesai. Cuman kan sebagian ulama mengatakan karena kita mungkin bisa jadi pas lagi wudu gosok-gosok megang kemaluan kan? Nah itu kan jadi batal tuh Jadi batal apa? Jadi batal wudu kan? Berarti kalau begitu kita harus wudu lagi. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu adalah termasuk membatalkan. Di sini ada beberapa pandangan ulama tentang apakah harus berwudu atau tidak. Pendapat pertama diambil oleh jumhur ulama bahwa jika seorang sedang junub, lalu dalam waktu bersamaan dia juga berhadas kecil, maka dalam hal ini tidak butuh wudu lagi setelah mandi. Cukup dengan mandi itu sendiri.
Pendapat kedua, walaupun sudah ada mandi, namun wudhu tetap harus ada, sehingga dipastikan anggota wudhu terkena air 2 kali. Jadi wudhu pertama dan wudhu kedua. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan hampir sama dengan pendapat kedua, tetapi harus ada wudhu walaupun sudah mandi. Namun yang membedakan dengan pendapat kedua bahwa anggota wudhu harus terkena air, tidak harus 2 kali, cukup sekali saja di saat berwudhu. Nah, pendapat keempat hampir sama dengan pendapat pertama, cukup hanya dengan meratakan air ke seluruh tubuh, walaupun tanpa wudhu, asalkan dengan 2 niat sekaligus. Jadi harus niatnya niat wudhu dan niat mandi. Yang membedakan adalah itu. Jadi jika sudah mandi, wajib asalkan tidak diakhiri dengan buang air kecil maupun besar, menurut pendapat Imam Syafi'i itu sudah sah dan boleh melaksanakan sholat setelahnya. Jika diawali mandi sudah dimulai dengan wudhu dan tidak diakhiri dengan buang air kecil, walaupun besar, maka mandinya sudah sah dan setelah itu juga boleh mengerjakan untuk sholat tersebut. Jadi ini adalah kaitan dengan mandi dan tayamum tersebut. Baik, sekali itu saja mungkin tentang bab toharo ya. Nanti jadi toharo ini sebenarnya mengulang kembali. Cuman bagi antum yang sudah terbiasa, alhamdulillah, gitu ya, melaksanakan ini. Bagi yang belum, oh ini ada kesalahan sedikit, ya udah kita sempurnakan. Yang penting tadi, kalau mandi junub beres begitu, tapi kan kalau mandi junub nyemplung udah selesai, antum berenang niat mandi junub selesai. Tapi kan kalau pingin apa? Pingin sempurna tadi dilakukan seperti yang disampaikan di dalam hadis ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada MC, mangga, tafadhol.